Halo semuanya, hari ini mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Romance Juli 2020. Ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini. Ini pembacaan yang general, jadi bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate, tolong jangan dipaksa. Berarti memang ini bukan energi untuk kamu, ya. Dan energinya pun bisa terbalik. So kalau memang terbalik ataupun enggak resonate, ya berarti memang bukan untuk kamu, ya. So di sini kucingku bulunya berantakan karena dia habis mandi dan dia nggak suka yang namanya pakai hair dryer. Jadi dia lebih suka untuk jilat dan keringkan badan dia sendiri. Okay? So kita mulai Gemini untuk romance Juli 2020. Door to Spirit, Angel of Balance, dan ada Victory. Dan di bottom of the deck ada Journey. Okay. Oke. Dari 3 oracle ini aku ngelihat ada seseorang yang memasuki suatu masa, yaitu masa spiritualitas. Orang yang sebenarnya udah cukup spiritual tapi sempat tersesat di entah di dalam kesakitan, keegoisannya, ya. Dan akhirnya dia menemukan jalan pulang, dia kembali lagi untuk menemukan diri dia. Jadi orang ini dulu pernah mencintai diri sendiri, pernah menyayangi diri sendiri, dia pernah kehilangan diri sendiri, dan akhirnya kehilangan diri sendiri, dan sekarang dia menemukan diri dia sendiri lagi. So apa yang dulu dia pernah punya, dia kehilangan itu, dan hal itu kembali lagi ke hidup dia, yaitu adalah diri dia sendiri. Wow, ini pesan yang dalam banget, dan aku ngeliat ini adalah kemenangan untuk diri kamu sendiri, kemenangan atas apapun yang terjadi di hidup kamu. So aku ngeliat kehidupan kamu bertransformasi yang cukup besar di sini, dimana mengarah ke arah yang lebih baik, yaitu arah yang lebih mencintai diri sendiri. Kita lihat oracle lainnya. Chemistry, wow. Calling in your soulmate, dan ada release your ex. Wow. Gemini, finance and career. Oke. Oke. Aku ngeliat apa yang terjadi ini memang hubungan yang in the recent past atau baru aja terjadi. Dalam artian hubungan kamu yang terakhir ini bisa memang hubungan yang mengarahkan kamu ke arah spiritualitas banget, ya, karena ada strong attraction di sini, dimana ada
energi tarik menarik yang kuat. Kenapa energi tarik menariknya kuat? Ya, bukan karena hubungan itu harus bersatu, bukan karena hubungan itu cinta sejati, ya. Tapi itu lebih menjelaskan kalau hubungan itu adalah hubungan yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan karmiknya di sana. Oke. Okay? Kalau ingin your soulmate, ya, dan release your ex. Kamu sebelum ini memang di masa yang stuck, nggak bisa moving on, ya. Ada rasa kamu ingin moving on tapi kamu nggak berani lepas mantan kamu karena kamu ngerasa iya memang dia mungkin cinta sejati aku, atau perasaan hubungan ini terlalu kuat kak, bla bla bla, jadi aku nggak bisa ngelipasin. Ada rasa kayak gitu, tapi aku ngelihat ya mau nggak mau kamu harus melepasin. Kenapa? Karena di masa ini kamu dipaksa untuk lebih ngelihat ke sisi kamu sendiri, ke diri kamu sendiri. Kalau memang hubungan ini gimana pun nanti ke depannya, siapapun yang harus kamu pilih saat ini adalah diri kamu sendiri, yaitu mau sedalam apapun perasaan itu, mau sekuat apapun ya yang kamu anggapnya mungkin hubungan ini, hubungan itu, ya, tetap kamu harus lepaskan. Kenapa? Lepaskan dalam artian bukan kamu melepaskan cintanya, tapi kamu melepaskan kontrol kamu atas hidup kamu. Artinya kamu melepaskan agar Tuhan Sang Penguasa Semesta ambil alih dalam hidup kamu. Kita lihat klarifikasinya. Three of Pentacles, wow. Page of Pentacles, Knight of Pentacles. So, kung lihat hubungan ini, ya, memang ada third party-nya. Di sini ada orang ketiga atau energi yang ketiga, dimana energi yang memang menghalang kalian berdua untuk bersama. So, siapapun ini energinya, karena aku lihat sebagian dari kalian memang ada yang orang ketiga, ada yang memang sebagian enggak. Jadi memang biarpun ada orang ketiga, energi kamu mau maki-maki orang ini, mau menghina dia, entah pelakor, pebinor, atau apapun, kamu gak punya hak untuk menghina dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dititipkan Tuhan untuk ada di hubungan kamu sebagai cara agar kamu benar-benar melepaskan semua kontrol atas hubungan ini. Ini hubungan yang sangat penuh pengontrolan di dalam diri kamu, ya. Aku ngeliat kamu berusaha untuk mengontrol apapun yang terjadi ke depannya. So that's why kenapa hubungan ini terasa begitu berat, karena kamunya yang menarik diri terlalu keras. Jadi terkadang hubungan itu nggak terlalu berat atau memang nggak berat, tapi kitanya sendiri yang menempatkan diri kita di posisi yang berat. Nggak sopan. Ecen. Oke, kita lihat klarifikasinya. Angel of Balance, The Magician, Four of Cups, dan Four of Cups. Oke. Oke, hubungan ini memang membuat kamu naik turun dan kamu ngerasa enggak kok, aku bisa ngelaluin ini, aku bisa.
kita bakal bisa sama-sama kok, ada rasa kayak gitu, pasti ada cara. Tapi di satu sisi kita nggak bisa untuk bersama, dimana terlalu banyak ini ego kamu juga bertabrakan ya, ego kalian berdua juga bertabrakan. So aku ngelihat di sini mau sekuat apapun kamu mencoba ya, I'm sorry to say hubungan ini memang harus berakhir. Istilahnya mau sampai kamu menangis darah, hubungan ini memang harus berakhir. I know it sucks ya. Aku tahu ini menyakitkan, menyebalkan, tapi it has to. The Devil, Four of Swords, wow. Dan Three of Swords, wow. Hubungan ini benar-benar membuat kamu dan dia itu menjadi orang yang mengeluarkan sisi terburuknya kamu dan sisi terburuknya dia. So demonnya atau setannya di dalam diri kalian, ego terbesar kalian pada muncul semua di hubungan ini. So that's why kenapa hubungan ini begitu berat, karena memang ego kamu berat, rasa pengontrolan kamu berat, begitu juga rasa ego dia juga berat. So that's why kenapa begitu menyakitkan, karena yang harus dibersihkan juga besar, yaitu ego kamu. So ada rasa kayak kecewa, kalau memang kayak gitu kita nggak mungkin bersama. Kamu udah ngerasa, terus ngapain kita dipertemukan kalau cuman buat sakit? Ya karena kamu nggak dapat pelajarannya, you don't get the lesson. Pelajarannya bukan berarti kamu harus bersama sama dia, pelajarannya ya iya kamu harus menghilangkan ego kamu, that's it, itu. Nine of Cups, Seven of Wands, Knight of Wands. Ini energi orang yang bolak-balik maju mundur untuk moving on apa enggak, ataupun dia ngerasa dia moving on tapi sebenarnya enggak ya, jadi masih apa ya, kesakitan kekecewaannya masih dirasakan sampai sekarang. Chariot, Ten of Swords, Six of Swords sih, Six of Wands sih, kamu ngerasa dia soulmate kamu atau ngerasa dia jodoh kamu, itu yang membuat kamu berat untuk lepas ya. Siapa yang benar-benar bisa menyatakan soulmate, jodoh, itu nggak akan pernah ada yang bisa benar-benar menyatakan, fixnya nggak ada. Yang bisa menyatakan itu adalah Tuhan saat di waktu yang tepat dan orang yang tepat. Dan aku bisa bilang ini bukan saat yang tepat untuk kamu ngerasa dia adalah soulmate kamu, karena dengan merasa dia soulmate kamu nggak akan ngambil pelajaran dari hubungan ini, karena kamu nggak akan benar-benar melepaskan, tapi kamu bakal menunggu ya, kamu bakal hanya berputar di pola ini, bolak-balik terus. Queen of Swords, Four Pentacles, Eight of Cups sih. So mau nggak mau kamu harus moving on. Aku ngeliat memang sebagian dari kalian udah mengarah ke sana, sebagian lagi masih stuck. Oke. Karena egonya bermain banget di sini. I know, aku tahu ini nggak menyenangkan, tapi ini adalah sebuah pelajaran yang memang harus kita ambil. Dan aku ngeliat hubungan ini memang memberikan pelajaran yang sangat besar untuk kamu. Dan untuk masalah kedepannya kamu dan dia bagaimana, aku ngeliat bahkan
universe, Tuhan masih memblok itu, masih menutup itu semua. Kenapa? Karena ego kamu sangat besar di sini. Kamu nggak mau mengalah. Mengalahnya ini bukan untuk siapa, tapi untuk mengalah ke diri sendiri, melepaskan agar semesta yang mengambil alih. Dan di bottom of the deck, Six of Swords, sih kamu masih sering ngerasa dia berkhianat, dia bla bla, dia udah bersama orang lain. Aku ngerasa mungkin dia memang udah bersama orang lain dan kamu masih menyimpan kekecewaan, ada rasa dendam di sini. Aku nggak menyalahkan itu semua karena itu proses psikologi manusia yang di dalam menghadapi sebuah kesakitan, ya. Cuman kita yang memilih untuk stay di kesakitan itu apa enggak, kita sendiri yang memilih, ya. Jangan sampai kesakitan itu menghancurkan kita luar dan dalam. So kita lihat pesan semesta untuk kamu. Spirit, initiation, ada hex banishment, intensification, boundaries. So aku ngelihat memang hubungan ini membuat kamu ngerasa terasingkan, terutama di mata Tuhan, di mata semesta. Kamu ngerasa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu pokoknya kamu ngerasa seperti kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Bukan berarti kamu langsung nggak percaya gitu, tapi kamu bertanya-tanya. Dan di sini pesan semesta adalah intensification, ya. Apapun sesuatu yang kamu intensikan atau kamu manifestasikan, itulah yang bakal terjadi. Jadi kalau kamu memanifestasikan atau intensikan sebuah kesakitan yang bakal ada di kehidupan kamu nantinya, hanya akan ada kesakitan. Jadi kalau kamu udah gak sanggup, kamu bisa berserah, melepaskan semuanya biar Tuhan yang bekerja. Okay? So I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Ada Twitter juga. So I think that's all. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaikku untuk kalian semua di luar sana. Bye.